Bagaimana sih Bu untuk mengontrol public speaking kita agar lancar saja di depan umum? Kamu harus kuliah 8 SKS ya Mas Aedi kalau ngomongin masalah public speaking. Wow. Jadi gini, saya percaya public speaking itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di POTSI, Podcast Sistem Informasi. Bersama saya, Hari Matahari, selalu menyinari di dalam hati dan setiap hari. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat istimewa ya kawan-kawan semua. Beliau merupakan seorang penikmat sajak, public speaking dan olahragawan. Beliau juga salah satu atlet di Sumatera Selatan pada tahun 1998, cabang softball dan tenis meja. Yang sangat luar biasa lagi, beliau merupakan seorang CSR di Pertamina PT Kilang Internasional cabang 3 Pelaju. Penasaran banget ya kawan-kawan sekalian? Kita spill terlebih dahulu jenjang pendidikan beliau. Beliau merupakan lulusan D3 Politeknik Sriwijaya jurusan Telekomunikasi, S1-nya di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan sekarang beliau S2 di Universitas Sriwijaya jurusan Manajemen. Oke, langsung saja kita ngobrol bareng dengan narasumber kita hari ini. Oke, selamat siang Mbak. siang hari. Apa kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya Mbak, tentunya luar biasa ya Mbak berada di UIN Raden Patah Palembang ini. Bagaimana perasaan Mbak sendiri ketika berada di lingkungan UIN Raden Patah Palembang ini Mbak? Saya kenal UIN Raden Patah ini kan bukan dalam 3 hari. Iya. Kebetulan juga om saya dosen di sini, saya juga, jadi sudah kenal sama UIN itu udah cukup lama. Pada saat UIN ekspansi ke daerah Jakabaring dengan kampus barunya, amazed gitu ya. Wow. Jadi udah kayak kampus di luar negeri gitu ya. Wow. Dengan tata letaknya yang bagus, strategis, kemudian terbuka, ada banyak. Harapannya sih it's not just a building, ya. Bukan cuma sebuah bangunan, tapi memang sampai ke aliran darah mahasiswanya itu memang terbuka gitu ya. Nah, saya mau meluluskan sedikit tadi debatannya sama perusahaannya, jadi saya sekarang di PT Kilang Pertamina Internasional Refinery di Pelaju. Saat ini saya diberi amanah sebagai area manager Communication, Relations dan CSR, dan sudah sejak tahun 2020. Ya Bu. Nah teman-teman sahabat POTSI sekalian, narasumber kita saja sudah sangat luar biasa dan sangat bangga berada di lingkungan UIN Raden Patah Palembang ini. Apalagi kita sebagai mahasiswanya sendiri ya Mbak. Benar sekali ya, harus bangga terhadap hal tersebut. Nah mengingat Mbak sendiri merupakan CSR di PT Pertamina tersebut ya Mbak. Bagaimana sih perjalanan Mbak sendiri sehingga menjabat sebagai CSR di Pertamina itu Mbak? Kalau ngomongin tentang karir cepat, sebenarnya saya mulai masuk di Pertamina itu tahun 2009. Itu di penerimaan BPS. BPS itu untuk sarjana administrasi umum. Kemudian saya penempatan di kantor pusat di bagian communication, kemudian ditugaskan di CSR R3 yang tempat saya sekarang sebagai junior staff. Kemudian saya kembali lagi ke kantor pusat di bagian event, kemudian diamanahkan tugas di Palembang tapi di pemasaran marketing operation region. Kemudian ditarik lagi ke kantor pusat di data information, kemudian dapat amanah baru sejak 2020 jadi area manager communication, relations dan CSR ya. Jadi memang aspek pekerjaannya itu ada 4. Ada communication, ada relations, ada CSR, dan ada compliance. Jadi Mbak sendiri berada di program kerja yang mana ya Mbak antara 4 itu? Kan saya area manajernya, jadi kan saya yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses bisnis dari communication,
Relations, CSR, dan Compliance. Wow, luar biasa ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan sekalian, ketika lulus jadi mahasiswa mungkin bisa untuk menjadi seorang CSR sendiri ya Pak. Tentunya saya sendiri ketika lulus mungkin berpeluang besar ya Pak, berpeluang untuk menjadi CSR di PT tersebut. CSR itu bentuknya kegiatan ya. Jadi orang-orang yang bekerja di balik program CSR itu ya kita adalah orang-orang yang memang terjun ke lapangan, ketemu masyarakat, mengkreat program, melakukan implementasi dan evaluasinya. Jadi siapapun dengan latar belakang apapun, kalau dia punya kompetensi terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya CSR, tentu dia punya kesempatan yang sama untuk bisa bergabung di fungsi saya di Indonesia Delegation dan CSR. Wow, bagus ya teman-teman. CSR sendiri ini merupakan orang yang bertanggung jawab ya Pak? Benar nggak Pak? Orang yang bertanggung jawab di perusahaan. Itu sudah Corporate Social Responsibility. Wow, jadi orang yang sangat penting di perusahaan tersebut ya. Mbak sendiri sebagai CSR, apa sih Mbak tujuan CSR ini dalam untuk ke masyarakat Mbak? Bisa dijelaskan sedikit? Iya, jadi setiap entitas bisnis itu kan diberikan amanah untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau dulu penyebutannya CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, jadi kita sebagai sebuah entitas bisnis itu punya kepedulian terhadap masyarakat, di mana kita kalau di Pertamina sendiri ada beberapa aspek yang kita implementasikan. Ada pendidikan, kesehatan, kemudian lingkungan, community development, dan pemberdayaan masyarakat, dan juga kebencanaan. Nah, di situ kita akan melihat kira-kira permasalahan apa yang ada di masyarakat yang kita gali melalui social mapping. Kemudian kira-kira potensinya apa dari masyarakat. Nah, dari gap yang ada ini kita coba create sebuah program untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Nah gitu ya kawan-kawan, tujuan utama dari CSR itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, tugas CSR itu sangat-sangat luar biasa ya. Nah gimana Bu, ketika ada mahasiswa program studi sistem informasi ini sendiri, kan setiap tahunnya itu ada program magang ya Bu. Nah ingin magang ke CSR itu sendiri, bagaimana apa tahapan untuk magang ke perusahaan tersebut Bu? Ada nggak seleksi apa gitu? Ya, memang beberapa tahun belakangan kita terbuka ya terhadap mahasiswa yang mau praktek di lapangan. Dan tentu saja harus bersurat resmi dikirimkan ke kami, ke Pertamina, kemudian ada proposal yang di dalam kegiatannya itu dia itu ingin belajar tentang apa, kemudian jangka waktunya kapan. Nah dari situ nanti kita akan melakukan evaluasi apakah kami ada kebutuhan, ataukah kami nanti belum bisa memenuhi atau seperti apa. Nah kalau memang nanti ditempatkan di fungsi kami di Indonesia Delegation dan CSR, tentunya harapan kami adalah teman-teman magang ini bisa membantu kami dalam penyelesaian proyek. Proyek apa yang akan mereka implementasikan? Biasanya kalau magang kan 2-3 bulan ya. Nah di situ mereka akan garap proyek apa. Nah, dari proyek itu mereka evaluasi, kemudian kira-kira apa rekomendasi yang bisa diberikan ke perusahaan. Harapan kami sih seperti itu. Ya, jadi kita harus mempunyai proyek. Ketika kita magang tersebut, kita harus mempunyai proyek sehingga membantu perusahaan tersebut ya Bu dalam mengerjakan hal-hal yang ingin dikerjakan. Oke, banyak sekali ya kegiatan di UIN Raden Patah Palembang ini. Jika ada sebuah kegiatan ya Bu, bisa nggak PT tersebut menjadi support Bu untuk kegiatan tersebut? Ya kalau pertanyaannya seperti itu ya bisa-bisa aja. Tapi kan kami juga punya prosedur yang harus kita lalui. Jadi kami harus evaluasi apakah ini sesuai dengan program-program yang lagi dijalankan dalam perusahaan atau seperti apa. Nah, itu kita evaluasikan. Kalau memang match, ya kita jalan. Kalau tidak, ya mungkin ada kegiatan lain yang bisa kita support. Iya benar sekali. Nah kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, mengenai
Ibu sendiri kan S1-nya Fakultas Ilmu Komunikasi ya Bu di Universitas Padjadjaran. Tentunya berarti karir Ibu atau pengalaman Ibu ini sangat berhubungan dengan public speaking ya Bu. Banyak sekali, seperti pernah menjadi Master of Ceremony, host talk show, dan macam-macam ya. Tentunya hal tersebut untuk menjadi public speaking itu tidak mudah Ibu. Banyak sekali halangan dan rintangan. Seperti saya saat ini, banyak sekali omongan yang berlepotan, tidak terkontrol. Bagaimana sih Bu untuk mengontrol public speaking kita agar lancar saja di depan umum? Kamu harus kuliah 8 SKS ya Mas saya kalau ngomongin masalah public speaking. Wow. Jadi gini, saya percaya public speaking itu adalah seni. Jadi bukan teori semata. Kita sebagai public speaker itu artis sebenarnya. Wow. Kenapa artis? Karena dia akan memainkan peran yang banyak sebagai seorang public speaker. Ya. Dan berbicara di depan umum itu butuh latihan. Seniman itu butuh latihan. Kalau saya bilangnya gini, kalau kamu sudah melampaui 10.000 jam terbang terkait kegiatan-kegiatan public speaking, kamu baru bisa dibilang seorang public speaker. Ketika kamu belum melalui itu, mungkin kamu masih ada di tahap bisa saja, bukan ahli. Bisa, terbiasa, kemudian baru jadi ahli. Punya tahapan. Betul. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan public speaking itu harus diikuti. Karena nggak bisa seorang public speaker tuh jadi dalam cuman misalnya kamu jadi moderator podcast itu sekali udah jadi itu harus punya tahapannya. Dan apa ya, kita harus punya pengalaman yang banyak. Mentalitas itu diuji pada saat kita ditemukan dengan berbagai macam kegiatan. Saya saja sudah, mungkin saya memulai karir sebagai seorang MC itu di waktu saya duduk di kelas 5 SD. Jadi MC upacara. Kemudian naik lagi SMP. SMA jadi penyiar radio sekolah. Kuliah saya coba jadi moderator, jadi MC. Dan itu saya lakukan terus sampai saya saat ini sudah bergabung di perusahaan. Bahkan di perusahaan ini pun ya kalau ada kegiatan-kegiatan talk show saya masih bisa terlibat di situ sebelumnya. Jadi yang namanya seni never ending learning sih ya, dia harus belajar terus, harus banyak ketemu dengan orang, harus banyak ngobrol sama orang, harus banyak baca. Karena ini harus melalui seluruh dunia. Kalau kata saya sih. Berarti kita untuk menjadi sebagai public speaking, kita tuh tidak harus mempunyai pengalaman yang hanya sebagai moderator sekali. Tentunya kita harus mempunyai pengalaman lebih. Jadi kita bisa melatih public speaking tersebut. Seperti pengalaman dari Mbak Siti sendiri, yaitu dari kelas 5 SD beliau sudah melatih diri untuk menjadi public speaking, yaitu menjadi MC ya, pas upacara ya Mbak. Ya benar sekali. Untuk pengalaman sendiri pasti banyak banget ya. Apa pengalaman yang terbesar yang Mbak sendiri isi dalam acara yang membuat Mbak itu senang menghadiri acara tersebut? Pengalaman yang sangat besar ya? Ya, ada sih satu kejadian waktu itu saya tugas di Papua. Dari Papua saya terbang lagi ke Yankimo, terus sekitar 1 jam sampai. Pada saat itu ada peresmian bandara Yankimo yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Saya hadir di sana sebenarnya hanya untuk mendampingi Direktur Utama Pertamina yang hadir. Namun pada saat saya landing dari pesawat, protokol Presiden itu manggil orang Batak. Iya. Hei Mimi, sini kau. Orang Batak. Orang Batak. Saya ketik, kenapa Bang? Aku sudah 5 hari di sini. Gak ketemu ini MC yang bagus. Kau aja lah yang jadi MC. Bang, aku kesini tuh cuma buat dampingi Dirut loh Bang. Nanti kostumku aja kostum yang inilah nggak ya Bang. Udahlah, aku nggak usah banyak ngomong, kau langsung aja di MC, dikasih script MC. Di situ saya memainkan peran lain sebagai seorang MC di hadapan Presiden Republik Indonesia, dan itu pengalaman pertama saya MC kenegaraan. Jadi pada saat itu saya bilang sama diri saya sendiri, kamu nih selama ini udah
profesional jadi MC, ini adalah puncaknya karena yang menghadapi tamunya adalah Presiden Indonesia. Pada saat itu, pada saat gladi semua berjalan sangat lancar, alhamdulillah. Namun pada hari H, Hamin 2 jam, protokol presiden itu diminta switch acaranya. Yang tadinya peresmian bandara jadi peresmian BBM satu harga. Di mana Pertamina yang tadinya jadi bagian dari acara malah jadi yang utama. Jadi saya harus mengubah semua orang berbicara. Kemudian dilalahnya itu sound systemnya rusak. Jadi mixernya itu benar-benar mixer kosongan, nggak ada yang bisa disetting suaranya. Saya harus mengeluarkan suara asli dan itu harus berjalan. Kalau kita sebagai seorang MC atau public speaker yang tidak mentalnya tidak terbiasa dengan segala perubahan, mungkin menghadapi hal-hal seperti itu akan kagok gitu ya, dan akan bikin kita jadi oh my god, ini berubah, ini what should I do, terkejut gitu kan. Tapi dengan saya sudah melalui 10.000 jam terbang itu, jadi saya berusaha mengontrol setiap emosi saya dan mengontrol setiap perubahan dengan cara yang baik gitu ya. Nah itu yang diperlukan oleh seorang public speaker. Mental is a must. Jadi benar-benar harus punya itu tadi, pengalaman akan mengajarkan banyak hal. Kita jadi orang yang siap jadi public speaker. Wow, tadi pengalamannya itu luar biasa ya. Itu acaranya mendadak ya Mbak? Iya. Yang mendadak dengan waktu beberapa jam atau beberapa menit untuk menampilkan tampil di depan orang nomor 1 di Indonesia Mbak, yaitu Bapak Presiden. Wow, saya ngefans loh sama Mbak. pengen lo jadi kayak Mbak itu, kayak tampil di depan orang-orang terbesar, apalagi di depan Presiden. Wow, itu tidak semua orang bisa ya Mbak. Mungkin hanya orang-orang yang mampu saja. Nah tentu untuk menjadi orang tersebut, untuk menjadi seorang tersebut pasti punya halangan dan rintangan. Nah Mbak sendiri menjadi seorang public speaking sendiri, apa sih halangan atau rintangan yang Mbak alami sampai saat ini yang membuat halangan terbesar dalam hidup Mbak untuk menjadi public speaking itu Mbak? Orangnya public speaker, ilmunya public speaking ya. Jadi yang namanya masalah, yang namanya battle, yang namanya challenge itu semua orang pasti hadapi. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke diri sendiri. Tantangan itu mau dihadapin atau mau dibawa lari. Ya, misal begini, kamu tiba-tiba mendadak ditunjuk menjadi MC kegiatan acara rektor. Iya. Tapi kamu merasa aku nggak mampu, aku mau saja, aku tolak aja. Padahal itu kesempatan besar loh untuk orang mengenal kamu tuh siapa. Ya. Nah, jadi setiap kesempatan, setiap ada peluang, saya pada saat itu mencoba untuk mengambil itu dan menampilkan seprofesionalitas mungkin yang bisa saya lakukan. Kenapa? Karena labeling kita ini akan terus diikuti oleh orang-orang. Jadi kalau kamu bisa menampilkan diri sebagai seorang profesional, orang akan ingat, oh kan kalau ada yang lagi apa dia jadi profesional, kan? Nah sama halnya dengan saya. Jadi yang namanya tantangan, yang namanya gugup, namanya ada masalah pribadi segala macam, itu pasti ada. Balik lagi ke diri sendiri nih, bisa nggak kontrolnya, bisa nggak mentalnya dikuatin, bisa nggak semua itu tuh mungkin lebih bisa jadi peluang kita buat lebih baik gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke diri sendiri. Mau nggak? Kalau masalah bisa dan nggak bisa itu urusan belakang, tapi mau apa nggak dulu nih. Kalau udah mau, dari semul pasti ada jalannya. Punya niat dulu ya Mbak. Wow, keren ya kawan-kawan. Ayo siapa nih yang mau jadi public speaking? Nanti kita belajar bareng ya sama Mbak Siti. Oke, untuk hobi saya nih Mbak sangat berkaitan dengan Mbak. Selain menjadi public speaking, Mbak sendiri kan hobi menulis, mempunyai skill di menulis. Nah saya sendiri juga sering ya Mbak, ketika berada di kamar sendirian menulis hal-hal yang tidak mengisi waktu kosong begitu ya Mbak. Nah seperti menulis puisi, cerpen. Nah Mbak sendiri apakah dari kecil hal tersebut terbiasa atau
dari kapan ya Mbak muncul hobi untuk atau mempunyai skill untuk menulis itu? Ya sebenarnya kalau dulu sih udah punya buku diary kalau dulu kan kecil kan. Iya. Ya anak-anak kecil dulu kan udah punya lah pasti nulis. Nah, kesal sama si A gitu ya, gara-gara makanan aku diambil. Ya, Just a benar. simple piece of cake, tapi ternyata itu bikin kita terbiasa untuk menulis. Iya. Kemudian pada saat SMA saya sudah mulai membuat cerpen. Jadi pada saat itu guru bahasa Indonesia saya itu melihat membaca. Ini ada tahu nih ada penggalan gitu. Nah, jadi dari situ saya seperti menemukan ada bakat lain nih yang harus bisa dikembangkan ya. Pada saat kuliah saya mulai nulis puisi. Waktu kerja di Pertamina tahun 2012 saya nulis antologi, buku, nulis novel. Ini sekarang lagi nyusun juga, lagi berempat. Nah, sekarang lagi nyusun proposal tesis. Nah, itu kan nulis juga kan? Iya, nulis. Nah, jadi memang sesuatu hal yang kita bisa lakukan dan kita akhirnya jadi terbiasa. Lama-lama kita jadi ahli. Iya benar. Kecuali kalau misalnya kamu merasa bisa tapi nggak dibiasakan, ya ini biasa aja gitu, nggak ada yang spesial gitu kan. Nah, jadi memang segala sesuatu itu harus dibiasakan dan baru bisa jadi ahli. Jadi kalau kamu merasa punya bakat itu ya lanjutin aja. Ya, nah berarti untuk menjadi seorang yang luar biasa kita harus menjadi orang biasa terlebih dahulu ya Mbak. Jadi ya kalau kita merasa luar biasa terus, sombong terus ya, kita nggak akan belajar apa-apa. Benar. Tadi menulis ya Mbak. Nah, Mbak sendiri sekarang ada kegiatan sampingan yaitu menjadi seorang owner di Malika Hijab ya Mbak. Nah, bagaimana sih Mbak mengesampingkan kegiatan yang mana Mbak sendiri sebagai CSR dan menjadi seorang owner juga Mbak untuk mengatur manajemen waktu? Saya tuh nggak berbicara tentang mengesampingkan sesuatu ya, tapi lebih ke menyusun prioritas. Kira-kira mana yang harus saya prioritaskan? Kalau saya sekarang kan diamanahi jabatan seperti Area Manager Communication Relations dan CSR. Ya. CSR itu bagian saja. Nah, di situ saya harus bisa mapping dong mana yang skala prioritas yang harus saya lakukan. Pekerjaan dulu, terus hal-hal yang sampingan gitu ya. Begitu pekerjaan sudah selesai, baru kita menyelesaikan pekerjaan yang lain. Kelemahan kita itu kadang-kadang kita tidak bisa menentukan mana yang harus kita dahulukan, mana yang menjadi prioritas. Jadinya bingung sendiri gitu kan. Nah, kalau saya itu biasanya punya note kecil yang saya bawa tiap hari, itu saya tulis semua. Saya harus kerjain apa hari ini. Saya tentuin nih mana duluan yang harus saya kerjain. Kalau itu sudah bisa, sudah kita dapetin, mudah-mudahan sih time managementnya jadi lebih teratur. Setiap hari ini. Nah gitu ya kawan-kawan. Jadi narasumber kita ini sangat luar biasa ya, dari karirnya, pendidikannya, dan semua kegiatannya itu dari pelatihannya tuh luar biasa ya, bisa jadi motivator untuk kita semua. Saya sendiri ngefans ya sama beliau dari prestasi, dari karir. Nah untuk Mas sendiri, bisa nggak Mbak dikasih motivasi sedikit untuk sahabat Potsi sekalian? Berikan kata-kata motivasinya untuk sahabat-sahabat Potsi. Ya, kalau saya tuh selalu nyebutnya 3B. Apa itu 3B? Belajar, berusaha, jadi dalam hidup itu kita tidak boleh merasa kita sudah paling hebat, kita paling pintar. Akhirnya kita nggak jadi belajar. Kemudian kita harus usaha, ikhtiar kalau orang itu bilang. Allah itu meminta kita untuk ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, dicoba, dirasakan. Yang terpenting lagi adalah berdoa. Kalau semua yang sudah kita lakukan dari belajar, dari berusaha, ternyata Tuhan tidak menakdirkan. Kalau kita sudah berdoa, kita akan lebih legowo menerima. Oh, itu bukan takdir saya, berarti saya harus menerima. Kalau misalnya kita tidak mengindahkan dan tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita, begitu kita kecewa, macam-macam kan pelariannya. Ini yang harus kita hindari. Jadi teman-teman harus ini udah wake up call nih buat teman-teman mahasiswa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus
mempertimbangkan sisi-sisi ketuhanan ini. Ya benar. Berarti kita harus menerapkan 3B yang Mbak katakan tadi, berusaha, belajar, berusaha, dan berdoa. Nah, jadi kita harus terapkan hal tersebut karena kita jangan jadi orang yang selalu berada di atas, Mbak. Jadi kita tuh harus merendah walaupun kemampuan kita itu sangat luar biasa ya. Nah dari situ mungkin ini saja podcast kita hari ini. Kami sangat berterima kasih kepada Mbak Siti Rahmi Indasari yang telah datang ke podcast ini dan sangat antusias untuk menghadiri podcast ini ya Mbak. Kami sangat mengapresiasi dari kedatangan Mbak. Nah untuk teman-teman sekalian, itulah motivasi dari narasumber kita, mulai dari menjadi seorang menjabat seorang CSR, menjadi seorang penulis, menjadi seorang public speaking, tentunya memiliki hambatan dan rintangan. Jadi tergantung ke diri kita masing-masing untuk menjalankannya atau tidak. Teman-teman sekalian, ketika teman-teman sekalian bisa diberikan masukan atau komentar di YouTube kita jika ada kekurangan atau kesalahan. Dan teman-teman sekalian jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita. Nah sebelum itu kami punya jargon ya Mbak. Nah ketika disebutkan POTSI, kita menjawab teknologi maju bersama sistem informasi. Oke kita mulai ya Mbak. POTSI, teknologi maju bersama sistem informasi. Oke kita tepuk tangan dulu untuk acara kita hari ini. Oke, saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.